Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengisahkan seorang sufi agung yang dikenal dengan nama Al-Muhasibi. Al-Muhasibi merupakan salah seorang tokoh terbesar dalam sejarah mistisisme Islam. Nama beliau Abu Abdullah Al-Haris bin As'ad Al-Basri Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah pada tahun 165 Hijriah atau 171 Masehi. Saat masih kecil, ia pindah ke Baghdad, di mana ia kemudian belajar hadis dan ilmu kalam, bergaul akrab dengan tokoh-tokoh terkemuka dan menyaksikan peristiwa-peristiwa penting pada masa itu. Ia meninggal dunia pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Ajaran-ajaran dan tulisan-tulisannya memberikan pengaruh yang kuat dan luas kepada ahli-ahli teori tasawuf sesudahnya, khususnya kepada Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak di antara buku-buku dan selebaran-selebaran yang ditulisnya bisa kita temui hingga kini. Yang terpenting di antaranya adalah kitab Ar-Ri'ayah. Haris Al-Muhasibi menerima warisan sebesar 30.000 dinar dari ayahnya. Al-Muhasibi berkata, "Serahkan uang itu kepada negara." Kemudian orang-orang bertanya, "Mengapa?" Menurut sebuah hadis yang sahih, jawab Al-Muhasibi, Nabi pernah berkata bahwa orang-orang Qadariyah adalah orang-orang Majusi di dalam masyarakat kita. Ayahku adalah seorang Qadariyah. Nabi pun pernah berkata bahwa seorang muslim tidak boleh menerima warisan dari seorang Majusi. Bukankah ayahku seorang Majusi dan aku seorang muslim? Perlindungan Allah sangat besar kepadanya. Jika Muhasibi hendak mengambil makanan yang diragukan kehalalannya, urat di belakang jari-jari tangannya akan mengejang dan jari-jarinya tidak bisa digerakkan seperti yang dikehendakinya. Apabila hal yang seperti ini terjadi, tahulah ia bahwa makanan itu diperoleh dengan tidak wajar. Imam Junaid meriwayatkan, pada suatu hari Haris mengunjungku. Tampaknya ia sedang lapar. "Akan kuambilkan makanan untuk paman," kataku. "Baik sekali," jawab Haris Al-Muhasibi. Aku pun pergi ke gudang mencari makanan. Kudapatkan sisa-sisa makanan yang diantarkan kepada kami dari suatu perayaan perkawinan untuk makan malam. Kuambil makanan itu dan kusuguhkan kepada Haris Al-Muhasibi. Tetapi ketika Haris Al-Muhasibi hendak mengambilnya, tangannya mengejang, tak bisa digerakkannya. Sempat ia memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutnya, tetapi tidak bisa ditelannya, walau bagaimanapun ia dibaksakan. Untuk beberapa lama dikunyah-kunyahnya makanan itu, kemudian ia pun berdiri, pergi keluar, meludahkannya di serambi, dan permisi pulang. Di kemudian hari, aku tanyakan kepada Haris Al-Muhasibi, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Lalu Haris Al-Muhasibi menjawab, "Waktu itu aku memang merasa lapar dan ingin menyenangkan hatimu. Namun Allah memberi isyarat khusus kepadaku sehingga makanan yang diragukan kehalalannya tidak dapat kutelan, sedang jari-jariku tidak mau menyentuhnya. Aku telah berusaha sebisa mungkin menelan makanan itu, tetapi percuma.
"Dari manakah engkau memperoleh makanan itu?" "Dari seorang kerabat," jawabku. Kemudian aku berkata kepada Haris Al-Muhasibi, "Tetapi sekarang ini maukah engkau datang ke rumahku?" "Baiklah," jawab Haris Al-Muhasibi. Aku pun pulang bersama Haris Al-Muhasibi. Di rumah kekeluarkan sekarat roti kering dan kami pun segera memakannya. Haris Al-Muhasibi kemudian berkata, "Makanan yang seperti inilah yang harus disuguhkan kepada para guru sufi." Demikianlah sedikit kisah dari seorang sufi agung, Haris Al-Muhasibi. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.